tentang soto ayam kampung. Tempo hari saya diundang kawan lama untuk dinner di rumahnya. Dinner loh, bukan makan malam. Kalau dinner itu piring makannya ditumpuk. Piring untuk nyusrup sop ditaruh di atas sebuah piring ceper. Lantas di kiri dan kanan piring itu ada macam-macam sendok, pisau, dan garpu. Dan serbet putih mulus dari bahan damasis, bukan dari serbet kertas. Kalau sop sudah habis disusrup, dan jangan keluar suara yang serot-serot itu ya, piring lantas diangkat. Nah, lantas piring ceper di bawahnya itu, atau kadang-kadang datang piring ceper yang baru, yang kemudian dipakai untuk makan yang sebenarnya. Begitulah, saya dan Bu Ageng siap sedia, looking forward untuk undangan dinner tersebut. Undangan tersebut dalam bahasa Inggris, persis seperti undangan-undangan para diplomat asing atau kaum elit domestik. Nah, karena undangan itu menyebut dinner, kami segera membayangkan suatu makan malam yang tinggi seperti yang saya bayangkan tadi. Pasti makannya makanan barat ala Prancis atau Holland atau Dutchland begitu. Dan yang diundang pasti juga yang ayu dan keren saja. Juga pasti yang harum-harum belaka parfum mereka. Loh, kami berdua juga tidak lantas membayangkan akan tampil seperti mereka. The beautiful set itu. Kami cukup rendah hati. Status juga sudah manula. Status sosial juga cuman guru. Status finansial beberapa strip di atas garis kemiskinan. Namun begitu, ibunya Genduk atau Bu Ageng itu mengeluarkan juga gaun batik sutra maut, kado dari sahabatnya dan dari almarinya. Dielusnya, diciumnya, dielus lagi, lantas dipasang di dadanya. Lantas bertanya kepada saya seperti berjuta istri lainnya di dunia menjelang berangkat ke pesta. Pantes nggak, Pak? Dan saya seperti juga berjuta suami lainnya pada saat-saat seperti itu akan menjawab, pantes Bu, pantes, masih cakep kok kamu. Istri saya akan tersenyum puas dan dengan gaya yang khas mengenakan gaun itu. Gaun itu, para pembaca, hanya dipakai istri saya setiap tahun dal. Begitulah, tahu-tahu kami sudah di rumah kawan yang arsitekturnya na'udzubillah syaiton rumit tapi juga indah itu. Tahu-tahu kami sudah berada di tengah the beautiful set itu. Angguk sini, angguk sana, sengok sini, sengok sana. Wah, kalau begitu itu saya jadi ingat kawan-kawan yang ada di Jogja. Dan kami pun makan di sekitar meja makan panjang yang indah. Kawan saya dan istrinya yang cantik itu duduk di ujung-ujung meja. Gelas dipukul, ting ting ting, dan tuan rumah pun berbicara. Para sahabat, malam ini kami akan menghidangkan suatu santap malam surprise, suatu rediscovery, suatu penemuan kembali. Kalau Bung Karno dulu pernah pidato dengan judul The Discovery of Our Revolution, malam ini kami akan menghidangkan our rediscovery of soto ayam. Kami semua berpandang-pandangan. Di rumah Mas Don, sang miliarder yang biasa menjamu dinner yang serba mewah bin lavish, di ruang makan gaya hacienda, hanya dihidangkan soto ayam. Wah, di rumah akeh kalau cuma soto, Mas. Tunggu dulu, friends. Saya lihat muka-muka cemas di hadapan saya. Ini bukan soto ayam sembarang soto ayam. Ini soto ayam yang dibikin dengan daging kampung yang khusus disiapkan untuk malam ini dan dimasak oleh chef spesialis soto. Kami harap Anda semua akan enjoy menyantap soto ini. Sudah tentu red and white wine akan dihidangkan. Dan Black Forest, Mocha Rum, dan Lemon Meringue akan kami hidangkan sebagai dessert bersama cognac dan brandy. Gelas dipukul lagi, ting ting ting, dan para pelayan dengan baju seragam asal Nusantara dengan gesit datang melayani kami. Saya lihat para tamu pada cerah dan gembira muka mereka.
Karena ternyata toh ubo rampe dinner modern itu akan dihidangkan mengiringi soto ayam ala ayam kampung itu. Tetapi bagi kami berdua yang tidak minum alkohol dan hanya bisa makan dessert yang dahsyat tetapi juga hamblegeki, 1-2 cuil saja jadi kecut juga. Sebentar-sebentar istri saya melihat gaun mautnya dan saya mengelus hem tenun troso jahitan Iwan Tirta yang saya dapat kado dari sahabat saya. Rasanya tidak cocok makan soto ayam kampung dengan gaun dan hem yang lebih jarang-jarang lagi keluar kandang daripada kereta Garuda Yekso. Tapi waktu akhirnya kami makan soto ayam itu lengkap dengan sambal, jeruk dan sebagainya itu, loh, nyus, nikmat betul. Kaldunya itu loh. Dan daging ayam yang disuir-suir itu loh, memang lain rasanya dengan ayam broiler yang biasa kita pakai itu. Saya lihat istri saya juga lantas cerah mukanya. Waktu akhirnya kami tiba di rumah malam itu, kami berkesimpulan bahwa malam itu toh masih merupakan malam dinner yang sukses dari Mas Don. Tidak salah kalau beliau mengatakan bahwa suatu rediscovery of soto ayam. Saya ingat malam itu dengan bersandar pada baby bands-nya yang hitam mulus itu, beliau sebelum mengucapkan selamat malam berkata sembari menepuk bahuku. Ternyata banyak kan yang harus dirediscover, ditemukan kembali dalam leluhur kita, dalam kultur kita, Dek. Sebagai budayawan mesti ingat ini loh. Contohnya malam ini, ya toh, soto ayam kampung itu. Waktu kembali di Jogja, saya lantas memanggil Mr. Rigen. Mr. Rigen, ya injih Pak. Mulai besok kalau bikin soto ayam, ayamnya mesti ayam kampung. Juga irisan endoknya mesti endok kampung. Ot dengan broiler-broileran itu, mengerti? Ayak Bapak ki kok terus mau royal loh. Ayam kampung itu loh sak kilonya 3.500. Endok kampung 175. Lah kalau broiler sak kilonya cuma 2.250 dan endoknya 100 rupiah. Pripun? Mau nekat ayam kampung terus? Jeneh anggaran belanja dapur saya, Pak. Apa sih salahnya ayam broiler, Pak? Ora enak gen, amis. Ayak Bapak. Loh selama ini kok dahalnya ngemel terus. Gus, pokoknya ini rediscovery. Lah apa itu, Pak? Kopri toh. Gus, ini penemuan kembali ayam kampung, ngerti? Kamu itu orang kampung kok malah nggak seneng ayamnya dimuliakan. Loh, saya itu mikir, ngunandiko, dulu waktu ayam itu masih sedikit, ayam kampung itu disingkang-singkang. Ayam negeri itu jadi makanan mewah. Sekarang ayam negeri bin broiler pating telecek tersebar di kampung. Orang-orang kota, orang-orang sugih kangen sama ayam kampung. Ini apa bukan wolak-walik zaman toh, Pak? Saya kehabisan kata-kata ingin memaksa Mr. Rigen. Saya paling anyel kalau Mr. Rigen kambuh filsafat desanya itu. Saya hardik saja dia sebagai layaknya pemimpin rakyat di mana saja. Pokoknya,